Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenisa Fitri, NPM 1901031037. Saya di sini akan memberikan video atau menayangkan video simulasi pembelajaran tematik yang memuat pelajaran PPKN kelas 3 tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-6. Berikut videonya. Saya dikasih. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pertama, yakni kita berdoa dulu ya. Hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sebelumnya pimpin doa. Siap. Mulai. Kepada bu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan mengambil satu untuk mengikuti namanya. Yang pertama, Ahmad Juan Fadliat, Andre Saputra, Dimas Ajis Deni Saputra, Rino Charlie Saputra. Baik, ini semua ya. Langsung saja untuk memulai pelajaran hari ini, saya akan membagi materinya kepada kalian ya. Sudah dapat semua? Nah, baik, langsung kalian buka halaman selanjutnya. Nah, di situ terdapat teks dongeng. Teks dongeng petani yang baik hati, ya kan? Nah, silakan kalian baca dan pahami. Ya. Sudah selesai? Nah, di halaman selanjutnya, di situ kalian disuruh menceritakan kembali. Nah, di sini kan ada
beberapa gambar yang dapat menjadi tugas cerita kalian untuk menceritakan dongeng petani yang baik hati, ya kan? Ya, yang pertama ini gambar petani sedang menolong burung pipit. Gambar yang kedua, burung pipit memberikan bibit kepada petani. Yang ketiga yaitu petani menanam bibit yang diberikan oleh burung pipit. Yang keempat, petani memanen dan membelah buah semangka yang telah ditanamnya. Yang kelima, petani dan istrinya membawa banyak koin emas. Nah, ini menceritakan bahwa petani tersebut mendapat koin emas dari dalam buah semangka yang dibawakan oleh burung pipit. Nah, tugas kalian sekarang membuat cerita berdasarkan gambar-gambar ini ya. Silakan. Sudah? Benar sudah? Oke. Selanjutnya, setelah kalian membuat teks dongeng dari gambar-gambar tersebut, kalian diperintahkan untuk menuliskan pesan yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah, contoh pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut itu adalah pertama, kita harus tolong menolong sesama makhluk hidup. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, tugas kalian mencari pesan-pesan lainnya di dalam teks dongeng yang telah kalian buat ya. Silahkan kalian buat. Silahkan. Sudah semua? Nah, dalam dongeng tersebut terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Di antaranya adalah tolong menolong sesama makhluk hidup. Itu merupakan perbuatan yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, apakah kalian tahu Pancasila itu apa? Pancasila itu apa? Pancasila itu apa? Fadil, Pancasila apa, Fadil? Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila adalah aturan dasar atau sendi atas tingkah laku yang penting dan baik.
Jadi Pancasila itu 5 dasar ya, 5 dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik ya. Nah, dalam Pancasila itu akan ada berapa? Nah, apa saja Pancasila? Bunyi-bunyi Pancasila coba sebutkan bersama-sama. Pancasila satu Tuhan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain lambang Garuda, Pancasila juga memiliki simbol-simbol tertentu. Nah, simbol sila Pancasila yang pertama itu apa? Bintang. Simbol Pancasila yang kedua yaitu ada rantai. Simbol Pancasila yang ketiga yaitu ada pohon beringin. Simbol sila Pancasila yang keempat yaitu kepala banteng. Simbol sila Pancasila itu yang kelima itu ada dan kapas. Nah, coba Fadil ya, sebutkan bunyi-bunyi Pancasila yang saya tunjuk gambarnya ya. Ini Fadil dan kapas. Bunyinya sila keberapa? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu sila berapa? 5. Nah, Dimas. Kalau rantai, Kemanusiaan yang adil dan beradab. sila yang ke 2. Nah, Rino, pohon beringin, sila yang ke Andre bintang, sila yang ke berapa? Bunyinya? Nah, kalian sudah bisa kan? Kalian harus hafal ya dengan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu menuliskan arti dari simbol-simbol Pancasila tersebut. Silakan kalian tuliskan. Silakan kalian tuliskan ya. Sudah? Nah, tadi kan dalam dongeng itu disebutkan bahwa ada petani yang baik dan istrinya. Nah, petani itu adalah berperan petani, berperan menjadi istri, berperan ya. Tugas petani adalah menanam tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kemudian selain peran petani, di sekitar kita juga ada peran sebagai pelajar yang tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada guru, tugasnya memberikan atau mengajarkan ilmu dengan baik. Nah, itu adalah contoh peran-peran yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu di dalam lingkungan kalian, lingkungan masyarakat kalian, pasti juga ada yang berperan sebagai rukun RT atau itu bertugas menjaga kerukunan warganya dan membantu tugas rukun warga. Nah, selain itu masih banyak lagi peran-peran yang ada di dalam lingkungan masyarakat kalian. Jadi tugas kalian sekarang menuliskan peran-peran yang ada di sekitar lingkungan kalian. Silakan kalian tuliskan.
Sudah? Nah, selanjutnya kita belajar tentang bilangan pecahan ya. Nah, dalam dongeng di atas diceritakan bahwa seorang petani yang baik hati menanam sebuah pohon semangka dengan bibit yang diberikan oleh seekor burung pipit berjumlah 3 biji. Nah, sebenarnya petani itu kan tidak hanya bisa menanam tanaman buah semangka saja, ya kan? Nah, ada seorang petani, ia ingin menanam 4 jenis tanaman. Tanamannya yaitu ada tomat, ada sayur bayam, ada cabai, dan ada juga bunga. Nah, petani itu sudah membagi satu lahan tanahnya menjadi 16 bagian. Diibaratkan seperti ini. Ini 16 bagian kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah 16 bagian yang sudah dibagi oleh seorang petani. Nah, selanjutnya petani tersebut ingin menanami 7 bagian dari 16 tanah itu oleh tanaman tomat. Nah, diibaratkan berarti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu buah tomat ya. Ini buah tomat. Nah, kemudian 3 bagian itu sayur bayam. Nah, diibaratkan berarti 1, 2, 3 itu berarti sayur bayam. Nah, kemudian 2 bagian itu cabai, berarti 1, 2 itu bagian cabai. Yang terakhir yaitu 4 bagian bunga, berarti sisanya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita disuruh menuliskan bilangan pecahannya. Dari contohnya berarti contoh menulisan bilangan pecahan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 bagian per 7 bagian dari 16 bagian ini ya. Nah, berarti cara penulisannya yaitu 7 per 16. Ini disebut bilangan pecahan. Nah, ini salah satu contohnya. Sekarang kalian tuliskan yang bagian sayur bayam, cabai, dan tanaman bunga ya. Itu tadi contohnya itu 7 per 16 itu adalah bagian tanah yang ditanami oleh tomat. Cara penulisan bilangan pecahnya seperti ini. Selanjutnya kalian tulis sendiri yang bagian sayur bayam, cabai, dan tanaman bunga. Silakan.
dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video simulasi pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.